Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut lagi ya. Lanjut, temanya juga masih sama ya. Aku tak cinta jodohku. Tapi setelah ini insya Allah makin cinta ya. Langsung aja aku punya tayangan nih. Menangis karena dipaksa nikah. Kita lihat tayangannya silakan. Nyesek banget ya. Nyesek banget. Tapi aku ngeliat ibu ini, ibu matanya merah kenapa? Ibu sedih lihat tayangan tadi. Kurang tidur. Apa hubungannya? Kirain nyesek karena video Makanya tadi. si Rain sedih matanya berkaca-kaca biar kurang tidur. Gak tahu ya. Ah ya Allah. Oh enggak, Apa? lihat Piti tadi aku membayangkan nanti kalau aku udah tua nikah lagi, gitu ceritanya. Cie berarti mau nikah lagi. Yeah. Yang kayak gitu siapa? Ustadznya atau perempuannya? Ya Ustaz. Oke Ustaz kita lanjut lagi ya. Oh, gini Ustaz. Ustaz saya mau nanya sama Ustaz Syam. Oke. Beneran kebayang beliau. Ustaz Syam bisa gak Ya. kita masuk surga sama pasangan yang sebenarnya kita gak pernah cinta. Kan biasanya kan sehidup sesurga. Tapi kan kalau kita gak cinta bisa gak kita masuk surga bareng-bareng? Atau kita hubungin aja sama video tadi. Bisa nggak masuk surga bersama tuh? Tapi nangis-nangis mulu. Coba aku mohon penjelasannya Ustaz. Makasih Mas Soni, tapi guru kami Ustaz Bani, Ustaz Maulana, para alim ulama dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berdoa, hablana, ya Allah berikan saya hadiah anugerah min azwajina daripada pasangan, wa dzurriyyatina anak keturunan, qurrata ayun yang membuat saya menangis. Menangis apa? Menangis bahagia. Ibu-ibu pulang dari sini ternyata anaknya lagi hafalan Al-Quran. Nangis gak bu? Nangis. Bapak-bapak pulang kantor ternyata anaknya bilang, ayah besok ke sekolah ya buat apa nak? Adik mau tampil apa nak? Adik mau baca surah Al-Mulk. Iya menangis bapaknya. Subhanallah. Namanya menangis bahagia. Apa hadiah dari Allah ketika sudah mendoakan pasangan dan keturunan? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Ternyata bukan hanya di dunia mereka bersama, bisa juga bersama nanti di istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak cinta bagaimana? Kalau tidak cinta minimal jalankan kewajiban masing-masing. Suami tidak cinta sama istrinya tapi tidak zalim dia. Kenapa? Dia sudah menyadari bahwa saya menikah berarti ada kewajiban saya sebagai suami. Si istri juga tidak cinta. Saya tidak cinta memang, perasaan tidak mencintai, tapi saya punya kewajiban sebagai seorang istri dan kewajiban sebagai seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya pernikahan itu tugasnya bukan hanya menyelamatkan di dunia, tapi ku anfusakum wa ahlikum nara, menyelamatkan juga sampai akhirat. Kalau cinta berarti gak boleh peluk-pelukan dong di rumahnya. Iya dong. Ya kan gak mungkin juga ya, berarti insya Allah nanti lama-lama cinta kali Lama-lama ya. juga cinta. Iya, ya Gak Allah. cinta tapi anaknya 4. Ya, itu berarti kan cinta banget. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi ya, masih semangat. Coba kasih tepuk tangan lagi, lebih meriah lagi. Masya Allah. Ustadz Bani izin. Ya, Ibu-ibu pada tepuk tangan terus. Masya Allah. Biar gak ngantuk, biar semangat. Nah sekarang ini pertanyaan mungkin terakhir dari aku hari ini ya Ustadz ya. Ya. Boleh nggak nih Ustadz, kita menunda nikah nih karena kita ngerasa belum menemukan sosok yang pas gitu. Dicintai. Untuk dicintai. Walaupun usia kita sudah semakin tua. Masya Allah. Boleh nggak atau ditunda? Silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Kata Anas bin Malik, ada orang bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasul boleh nggak sih saya nggak nikah aja? Maka kata Anas bin Malik, annahu ya'muruhu bil ba'ah. Rasul memerintahkan laki-laki tadi untuk menikah. Wayanhahu anit tabattul nahyan syadidan. Dan Rasul melarang tabattul, hidup membujang dengan larangan yang sangat keras. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, yang disebut dengan at-tabattul di situ adalah al-inqita'u anin nikah
wa ma yattabi'uhu minal malad ila al-ibadah. Yang dimaksud di sini adalah dia tidak mau menikah dan segala macam kenikmatan-kenikmatan itu demi apa? Supaya bisa fokus ibadah. Tidak mau menikah supaya fokus ibadah saja, Rasul tidak memperkenankan. Apalagi tidak mau menikah karena alasan yang lain. Maka sebaiknya kalau ada jodoh menikahlah. Meskipun belum bisa mencintai, belajarlah mencintai apa yang kita miliki. Dengan begitu kita akan belajar bersyukur. Jangan selalu berusaha untuk memiliki yang kita cintai. Karena itu jadinya tamak. Nauzubillah min dzalik. Apa yang kita miliki usahakan untuk dicintai. Cintailah pasangan kita. Meskipun kata dia kurang apa aku sayang. Tinggi kurang, ganteng kurang, duit kurang. Kurang apa lagi? Semua kurang. Gak punya kelebihan. Jadi baiknya gimana sekarang? Jadi sebaiknya belajarlah untuk kalau bisa menikah, menikahlah. Oke. Ya, kalau belum dapat berdoalah kepada Allah. Ya Allah pertemukan aku dengan jodoh supaya bisa menjaga kehormatanku dan kemuliaanku. Masya Allah, tepuk tangannya untuk Ustadz Bani. Terima kasih Ustadz. Ya Allah, kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Aku kasih lagi kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Langsung aja mau curhat boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Malu-malu semuanya nih. Ibu doang kayaknya nih yang mau curhat. Ayo sini Bu, ikut saya Bu. Ustadz siap izin, Ustadz Maulana izin. Bu, boleh munduran sedikit? Silakan. Kelewatan Salam. cantiknya ya. Ih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Sri Hernani, berasal dari Majelis Ta'lim Muslimah DKM Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang, Banten. Tepuk tangan dong untuk Ibu Nani. Silakan Bu. Terima kasih. Jalan-jalan ke Trans TV ketemu. Cakep. Iya. Cakep. Tapi jangan dibarengi hati iri. Ya, cakep. Kalau kita ingin punya ilmu, Ya. tentu kita harus banyak ngaji. Ih, tepuk tangan lagi dong. Cocok nih. Bukan Ustadz, curhat, bukan pantun. Oh, Bu. Ustadz. Ya. Curhat. saya punya keluarga. Iya. Iya. Sudah dewasa dan juga sudah menikah. Mempunyai putra 3. Pada saat muda, sebelum menikah, ibadahnya luar biasa. Bersilaturahmi, kekeluargaannya. Tetapi dalam perjalanan mungkin ada perceraian. Inilah, dengan kata cerai tadi, keluarga saya itu sekarang sudah tidak mau melakukan ibadah wajib, yaitu sholat. Sudah berupaya, berusaha semua keluarga mendatangi, berdoa, tetapi sampai saat ini belum juga terlihat tanda-tanda dia untuk melakukan kewajiban tersebut. Mohon masukan atau saran kepada kami keluarga supaya keluarga kami itu atau anak kami bisa kembali Baik. beribadah. Silakan Ustadz Syam, mohon masukannya. Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah yang paling efektif itu dakwah jarak dekat, Bu. Dakwah dengan sentuhan dan tidak menyalahkan. Lihat Nabi SAW ketika ada orang yang datang kepada Nabi SAW dalam kekecewaannya, dalam kesedihannya, Nabi itu selalu menyentuhnya. Karena dakwah dengan cinta dan kasih sayang itu jauh lebih efektif dibanding ibu kayak benci kepadanya. Kenapa sih kamu gak sholat? Ini segala macam. Jadi dakwahlah dengan cinta. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaannya ketika dia ditinggal oleh suaminya atau istrinya gitu. Kita tidak tahu seberapa dalam luka yang dia rasakan. Jadi ibu membasuh lukanya dengan dakwah cinta. Dan yang kedua dengan doa yang tidak pernah terputus. Karena doa silahul mu'min. Senjata terbaiknya orang beriman itu adalah dengan doanya. Kalau bisa doanya diperdengarkan untuknya. Ustadz Maulana. Ajak anak ibu ke tempat atau lingkungan circle yang baik. Sehingga dia akan tertarik untuk berada dalam tempat-tempat yang baik itu. Jadi carikan teman yang baik, yang rajin ibadah. Kalau perlu ajak umroh. Amin. Ajak umroh. Kalau ada dana insya Allah ajak umroh. Nanti di sana akan ketemu teman-teman yang baik. Yang memang niatnya untuk ibadah. Pergaulan itu sangat mempengaruhi sebenarnya. Ya.
Baik Ustadz, mungkin supaya lebih tenang jamaah, ibunya juga lebih tenang. Coba Ustadz kasih kata-kata indah hari ini Ustadz Maulana. Buat jamaah dimanapun berada, kata-kata hari ini dengan tema aku tak cinta jodohku. Ketahuilah jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah, tinggal bagaimana kita untuk menggapai cintanya. Ketika ada jodohku tidak cinta, yakinlah insya Allah bisa dipupuk dengan dua hal, yakni iman dan akhlak. Terima kasih Ibu sudah curhat, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam